Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi aplikasi komputer Photoshop. Eh, ini adalah materi terakhir ya sebelum UAS. Minggu depan kita akan mereview semua yang sudah diberikan dan persiapan kita untuk menghadapi UAS ya. Oke, silakan dibuka Photoshopnya. Materi hari ini tidak akan terlalu berat ya. Yang pertama kita akan mengenal beberapa tools untuk meretouch ya istilahnya ya. Meretouch itu apa ya? Membuat suatu gambar menjadi lebih bagus ya, memperbaiki hal-hal yang kurang. Misalnya kalau kulit terlalu hitam atau terlalu terang ya, ini kita bisa menggunakan Photoshop untuk meretouch gambar tersebut. Oke, kita buka gambar pertama sebagai contoh. Misalnya kita punya mana ya, gambar ini misalnya. Ini misalnya kulitnya terlalu gelap ya, ingin kita retouch supaya kulitnya agak terang. Nah, kita bisa saja menggunakan image adjustment, tapi ini akan mempengaruhi semua gambarnya ya. Jadi kita bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan yang disebut dengan ini dodge tool ya. Nah, ini ya. Kalau kita klik kanan di sini, ini ada dodge tool, burn tool, sama sponge tool. Silahkan pilih yang pertama adalah dodge. Silahkan dicoba, kita oles di kulitnya ya. Nah, ini bisa semakin cerah ini. Jadi teman-teman nanti yang perempuan khususnya tidak perlu pakai make up ya, mahal. Gunakan saja Photoshop untuk memperbaiki ininya ya, foto-fotonya ya. Nah, ingat ya, untuk penggunaan dodge ini jangan terlalu lebih, jangan terlalu banyak ya, nanti hasilnya aneh ya. Oke, saya kembalikan ke kondisi awal sebelum di retouch. Kita coba tools yang kedua ya, masih di kelompoknya dodge tool tadi, yaitu burn tool. Burn tool ini kebalikannya. Kalau burn tool artinya secara bahasa saja sudah membakar ya. Jadi ini untuk membuat kulitnya lebih hitam. Kalau kulitnya sudah hitam, jangan dihitamin lagi ya, nanti mengerikan, jadi negro ya. Nah, ini jangan terlalu banyak juga, ini gosong nanti. Oke, kembalikan kondisi awal. Yang ketiga adalah sponge tool. Sponge tool ini kita coba saja ya, apa hasilnya kalau di sponge. Ini saya sebagian wajahnya saya kasih sponge. Nah, kalau dikasih sponge ternyata warnanya hilang ya, jadi hitam putih. Jadi sponge itu menyerap warnanya ya, jadi hitam putih. Nah, seperti ini. Sebaiknya jangan digunakan di wajah ya kalau ini ya. Kita bisa menggunakannya di backgroundnya misalnya ya, jangan di wajahnya ya. Oke, itu untuk pengenalan pertama mengenai dodge, burn, dan sponge. Oke, selanjutnya ini saya punya gambar baru lagi. Sekarang kita akan menggunakan tools selanjutnya yang ada di sini ya. Silakan dilihat. Di sini ada namanya
blur, sharpen, dan smudge ya. Masing-masing punya kegunaan tersendiri. Misalnya untuk blur ya, blur ini untuk membuat efek buram ya. Ini bisa digunakan untuk menghilangkan misalnya jerawat ya. Ini kita coba dibesarkan sedikit gambarnya supaya lebih jelas. Nah, misalnya ini ya, kulitnya bisa kita hilangkan noda-nodanya menggunakan blur tadi ya. Ini biasanya digunakan oleh fotografer untuk memperbaiki objek-objek yang tidak diinginkan, objek-objek yang kecil ya. Selanjutnya ada sharpen. Sharpen kebalikannya berarti untuk menajamkan ya. Kita tekan agak lama di suatu objek yang kita ingin kasih efek sharpen ya. Nah, ini agak terlihat nggak ya? Seperti itu, supaya lebih tajam. Terakhir adalah smudge ya. Kalau smudge ini untuk menarik ya. Misalnya di sini ada bercak, kita tarik kulit di sebelahnya untuk menutupi ya, ditarik seperti itu. Sama ini juga kita samarkan dengan smudge ya. Nanti silahkan dicoba di rumah, bisa pakai foto sendiri atau foto orang lain ya, tapi jangan kebanyakan smudge-nya ya, nanti kurang bagus hasilnya. Ini saya narik bibirnya nih pakai smudge ya, seperti itu. Nah, itu tools kedua yang digunakan untuk nge-retouch. Sekarang kita akan menggunakan tools yang ketiga, tapi sebaiknya gunakan gambar, jangan orang ya, karena ini akan bisa merusak nanti. Silakan cari gambar yang lain. Ya, kita cari gambar selanjutnya yang ada misalnya ini ya, kucing ya. Kita pakai kucing saja sekarang. Nah, sekarang kita gunakan tools yang ketiga. Silahkan ke filter di atas. Setelah masuk filter, kemudian pilih liquify. Oke, setelah masuk liquify nanti akan muncul window seperti ini. Silahkan misalnya ini hampir mirip dengan yang tadi ya, hampir mirip dengan tool sebelumnya, yaitu bisa dilihat namanya forward warp tool ya. Jadi kita bisa merubah seperti ini ya, posisi matanya. Oke, kemudian reconstruct. Dicoba saja ya. Smooth untuk menghaluskan. Kemudian ada twirl. Twirl ini memutar ya. Nah, contohnya jadi seperti ini nih. Kemudian ada puker. Puker ini mengecilkan. Kalau kebalikannya ini ada bloat. Bloat ini untuk membesarkan ya. Ini ada push left. Push left ini berarti menekan dari pinggir ya. Ada freeze mask.
Kalau freeze mesh ini menggunakan mask ya, jadi nanti diseleksi dulu, baru kemudian nanti di thaw ya. Nah, ini yang untuk menggunakan beberapa tools retouch. Nah, selanjutnya ini ada face tool, tapi kalau face tool ini kita harus menggunakan gambar manusia ya. Coba kita cancel dulu. Kita buka gambarnya. Nah, ini misalnya ya. Nggak apa-apa, sekarang kita pakai gambar manusia aja. Yang tadi saya close dulu yang kucingnya. Kita coba lagi filter, kemudian liquify. Oke, sudah masuk liquify. Sekarang pilih yang ini, yang face tool. Dia akan otomatis mendeteksi wajahnya ya. Nah, ini matanya sudah dideteksi. Nah, kita bisa mengatur besaran dari wajahnya, dari matanya ya. Ini kalau bagian mata berarti di eyes, misalnya eyes size-nya ini kurang besar ya. Kita besarin lagi supaya kayak komik-komik Jepang ya, kan matanya besar-besar tuh. Oke. Tapi harus proporsional ya, jangan besar sebelah. Kalau yang kiri besar, yang kanan juga besar ya. Ini nose, berarti buat hidung. Misalnya kurang mancung atau terlalu besar, bisa dikecilkan ya. Yang bawahnya ini mouth, ini bisa kita tambah smile-nya, senyumnya, supaya makin lebar senyumnya. Kalau dikecilin jadi sedih ya, jadi kalau bahagia kita naikkan angkanya. Ini untuk mengatur ketebalan bibirnya ya. Yang lainnya ini untuk mengatur bagian muka lainnya, forehead misalnya ya, chin ya, jawline. Nah, ini jadi bisa lebih kurus nih buat yang tembem ya, jawline-nya dikecilkan. Ini terakhir ada face width ya, sama ini buat mengatur supaya wajahnya lebih kurus atau lebih gemuk ya. Nah, jadi ini akan sangat berguna buat teman-teman, terutama yang perempuan yang ingin terlihat lebih putih, lebih cantik, lebih kurus ya. Tinggal menggunakan Photoshop saja. Ini sudah canggih ini untuk merubah wajah teman-teman supaya lebih ini ya, bisa lebih pede nanti untuk memposting foto-fotonya di media sosial. Oke, silahkan dicoba gunakan foto sendiri ya. Saya yakin ini akan sering digunakan ya. Selanjutnya kita akan coba beberapa fitur blur ya, atau memburamkan. Ini juga bisa digunakan untuk membuat efek bokeh ya. Jadi kita suka melihat foto yang objeknya jelas tapi backgroundnya buram, nah itu namanya bokeh. Ini efeknya bisa digunakan kalau teman-teman menggunakan kamera yang bagus ya, kamera yang mahal atau lensa khusus. Tapi dengan Photoshop kita akan membuatnya dengan cara yang lebih mudah. Oke, misalnya kita akan mempraktekkan efek blur pada foto ini. Pertama kita klik filter, kemudian pilih blur ya.
Yang pertama, misalnya ini ada banyak jenis blur, tapi kita akan menggunakan yang sering digunakan saja. Misalnya Gaussian ya. Gaussian hasilnya seperti ini ya. Nanti kita atur radiusnya. Nah, ini kalau kita blur secara merata ya. Kita lihat dulu perbedaannya antara beberapa jenis blur. Kemudian ada juga lens blur. Nah, kalau lens nanti kita atur di sini ya. Ini lebih advance dari yang tadi ya. Cancel. Kemudian yang sering digunakan lagi motion blur, efek bergerak. Kemudian radial. Nanti kita atur di sini ya, posisi pusatnya. Ini ada beberapa method, ada spin, ada zoom. Nanti kita atur amountnya. Oke, misalnya, nah, itu ya. Ctrl Z. Dan yang terakhir, udah itu aja yang sering digunakan. Nah, supaya lebih bagus hasilnya, kalau ingin membuat efek bokeh, pertama kalian cari fotonya yang seperti ini, kemudian objeknya kalian seleksi, misalnya menggunakan magnetik ya. Ini saya seleksi secara cepat saja, jadi kalau ada yang miss, ini maklumi saja ya. Ini ada yang nggak masuk dikit. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik kanan, kemudian pilih yang layer via copy ya. Nah, layer via copy artinya kita akan menggandakan area yang diseleksi tadi ya, sehingga muncul ini layer 1. Layer 1 ini hasil penggandaan area yang diseleksi tadi. Nah, kemudian kita pilih background. Background inilah yang kita kasih efek blur ya. Jadi masuk ke blur, gunakan beberapa salah satu dari blur yang tadi dijelaskan ya. Misalnya Gaussian. Nah, kalau Gaussian seperti ini hasilnya ya. Jadi objeknya jelas tapi backgroundnya buram ya. Ini kalau menggunakan Gaussian. Kita bisa juga menggunakan yang lain, misalnya motion ya, untuk efek bergerak. Atau misalnya radial ya, untuk memberi efek apa ini, fokus ya, fokus terhadap objek. Nah, seperti itu. Bagus kan ya? Oke. Kita akan coba untuk foto yang lain ya, misalnya mana ya? Foto yang bisa dikasih efek ini saja misalnya ya. Nah, ini objeknya kita seleksi dulu. Silahkan dicoba. Gambarnya cari yang lain saja. Seleksi gambarnya.
Kemudian klik kanan, kemudian pilih layer via cut. Ya, layer via cut. Jangan lupa yang diaktifkan adalah backgroundnya ya. Bisa layer via cut atau layer via copy ya. Nah, tinggal dipilih saja blurnya, misalnya Gaussian ya. Nah, hasilnya seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak ya, tidak logis. Jadi secukupnya saja. Oke, seperti itu. Dan saya coba gambar lain untuk menggunakan efek blur yang lain juga. Misalnya ini ya. Nah, ini tidak perlu pakai seleksi. Kita akan langsung gunakan radial ya. Tempatkan kira-kira di wajahnya. Bisa spin, bisa zoom ya. Oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi seakan-akan ada efek teriakan ya. Nah, silakan dicoba beberapa efek blur tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan efek untuk membuat WPAP ya. Mungkin pernah dengar istilah WPAP, yaitu gambar yang bentuknya kaku ya. Mungkin kita bisa melihat contohnya seperti ini. Nah, ini gambar WPAP ya. Untuk membuat seperti ini memang tidak bisa sebentar, jadi butuh ketelitian dan butuh waktu yang agak lama ya, karena semakin detail maka hasilnya akan semakin bagus. Tapi untuk basic kita akan menggunakan cara termudah dulu. Silakan misalnya kita mempraktekannya pada gambar kucing tadi ya. Mana kucing yang tadi? Nah, ini saya zoom sedikit. Oke, memang ada beberapa cara untuk membuat WPAP, tapi ini untuk basic kita gunakan tools yang mudah dulu. Cara pertama adalah dengan menggandakan memberi layer kosong dulu ya. Silahkan klik di bawah sini di layer, ada create a new layer. Oke, kalau sudah, kita akan menggunakan yang pertama ini magnetic lasso tool ya. Nah, kita akan menyeleksi beberapa area di wajahnya sesuai tekstur atau warna yang ada di wajah tersebut ya. Ini memang membutuhkan feeling yang bagus ya. Ini saya akan coba sedikit saja karena sebagai contoh saja ya. Kita gunakan polygonal lasso itu karena WPAP itu harus kaku ya. Jadi kita gunakan polygonal. Kita buat seleksi yang kaku seperti ini. Jangan terlalu banyak klik ya, jadi cukup klik sekali, klik 2 kali, klik 3 kali ya, sambungkan ke titik awal. Kemudian kita ambil warna yang ada di sini. Caranya kita gunakan mana? Nah, ini eyedropper tool. Bisa dilihat ya. Eyedropper tool. Nanti kita akan menggunakan shortcut untuk semua toolsnya supaya lebih cepat pekerjaannya ya. Ambil warnanya yang ada di sini menggunakan eyedropper. Nah, seperti ini.
Kalau sudah, kita isi menggunakan Paint Bucket ya. Klik saja. Nah, seperti itu. Hilangkan seleksinya, Ctrl D. Kita ulangi langkah-langkahnya, tapi kali ini kita akan menggunakan shortcut ya. Yang pertama untuk shortcutnya poligonal itu L, ada di sini ya. L saja. Ini misalnya hidungnya ya. Kemudian untuk yang eyedropper tadi, eyedropper itu I ya, jadi tinggal klik I saja di keyboard, ambil warna yang diinginkan, kemudian G, kemudian klik huruf G, tinggal dimasukkan ya. Ctrl D, hilangkan seleksinya. Kita ulangi lagi, tadi apa dulu? L dulu ya. L. Bikin seleksi. I. Kemudian G ya. Ctrl D lagi. Ulangi L. I, ambil, kemudian G, Ctrl D, L, tuh, I, G, L. Ingat ya, bikinnya harus kaku ya. Nah, seperti itu. Ini kita lakukan terus-menerus sampai semua wajahnya penuh ya. Saya tidak akan mencontohkan semuanya karena akan waktunya lama sekali. Minimal kita mengetahui dasar-dasar untuk membuat WPAP ya. Nanti kita bisa lihat ini memang belum sempurna, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau kita sembunyikan dulu yang layer backgroundnya, caranya dengan klik tanda matanya di sini, kita sembunyikan sementara, akan kelihatan progres yang kita buat ya. Pokoknya ulangi langkah tersebut sampai semua wajahnya tercover oleh pewarnaan tadi ya. Bisa juga digunakan untuk wajah manusia atau objek lainnya. Oke, silakan dicoba. Ini hanya pengetahuan dasar saja ya. Jadi nanti pas ujian tidak akan diujikan ya materi WPAP, nanti waktunya habis untuk membuat objek ini. Minimal sekarang kita tahu penggunaan ini polygonal ya. Kemudian eyedropper. Jadi kalau kita ingin mengambil warna, gunakan eyedropper ya. Misalnya mau cari warna yang sama dengan warna kuping ini, tinggal klik gitu ya. Otomatis dia akan mengisi warna foreground di sini. Dan terakhir adalah penggunaan Paint Bucket ya. Ini sudah, tapi bagaimana cara mengaplikasikannya dalam pembuatan WPAP. Oke, kita akan masuk ke materi terakhir.
Silahkan dipersiapkan. Untuk materi kali ini kita siapkan dulu kertas A4, file new, oke saja. Nah, ini kita kasih background ya, misalnya seperti ini. Kemudian gambarnya kita rotate, image rotation, supaya jadi landscape ya. Oke, kalau sudah, kita cari gambar satu model yang menarik. Cari satu gambar model yang menarik. Misalnya ini ya. Aduh, kita ganti saja, nggak jadi. Misalnya mana ya? Nah, ini saja ya, melodi. Gambarnya pindahkan ke kertas tadi, lalu dibuat supaya penuh ya. Ctrl T, dibuat penuh seperti ini, nggak apa-apa, melebihi juga. Kemudian enter. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat frame kotak ya. Kita gunakan ini, rectangle tool, seperti ini. Warnanya putih. Kalau sudah, di move tool ya. Kemudian bikin lagi satu kotak lagi di dalamnya. Ya, misalnya kotak ini saya kasih warna biru ya. Sebenarnya nggak ngaruh, tapi supaya buat penanda saja supaya kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian perhatikan di sini layer satunya, gambar modelnya kita drag ke paling atas, tarik ya, jadi tekan, kemudian dilepas di paling atas ya. Saya ulangi, layer satunya di drag, klik tekan, kemudian lepas di atas rectangle 2 seperti ini. Kemudian kita masukkan si layer 1 ini ke rectangle 2. Bagaimana cara memasukkan objek? Tool ya, klik kanan, kemudian create clipping mask. Nah, dia akan masuk ke dalam rectangle 2. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyeleksi 3 layer ini, layer 1, rectangle 2, dan rectangle 1. Cara untuk menyeleksi ketiganya sekaligus adalah dengan menggunakan shift ya, klik shift di keyboard sambil menekan layernya ya. Ini saya mengaktifkan sambil menekan shift, klik di rectangle 2, kemudian klik di rectangle 1. Kalau tiga-tiganya sudah aktif, klik kanan lagi, kemudian kita bikin grup ya. Kita bikin grup atau memasukkan ketiga layer tersebut ke dalam folder ya. Oke saja. Nah, nanti akan muncul grup 1. Grup 1 ya. Jadi folder ini nanti di ujungnya ada tanda seperti ini. Ini artinya menutup, kalau ini membuka ya.
ini akan sangat bermanfaat nanti penggunaan grup ini kalau kita punya suatu pekerjaan yang layernya sangat banyak ya. Jadi dengan grup kita akan bisa mengelompokkan beberapa layer sekaligus ya, supaya tidak terlihat terlalu banyak layer. Langkah kedua adalah kita gandakan grupnya, duplicate group. Oke saja, nanti akan muncul grup satu copy. Nah, dibuka grup satu kopinya. Nah, lihat di sini. Ini isinya sama dengan grup satu tadi, tapi sekarang kita hanya memindahkan yang rectangle 2 dan rectangle 1. Jadi, aktifkan rectangle 2, kemudian tekan shift, kemudian pilih rectangle 1 ya. Kita hanya mengaktifkan rectangle 2 dan rectangle 1. Nanti kalau sudah, gunakan move tool untuk memindahkan si frame ya. Nah, seperti itu. Kita bisa memiringkan, caranya tinggal gunakan Ctrl T ya, Ctrl T kemudian dimiringkan. Kalau sudah enter. Nah, ini langkah-langkahnya diulangi terus sampai bagus hasilnya ya. Jadi kita ulangi langkahnya ya. Tutup foldernya. Kemudian duplikat, klik kanan, duplicate group. Oke. Buka grupnya. Hasil penggandaan tadi, aktifkan rectangle 2 dan rectangle 1. Bisa dipindahkan, kemudian Ctrl T ya. Ulangi terus ya, jadi klik kanan, duplicate, buka, aktifkan rectangle 2 dan rectangle 1. Oke, pindahkan. Nah, oke, silakan diulangi langkah-langkah tadi. Ini saya akan skip saja. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi minimal kita mengetahui beberapa fitur Photoshop, yaitu penggunaan grup, ya. Kemudian cara menyeleksi beberapa layer menggunakan shift tadi, dan intinya adalah membuat gambar seperti ini ya. Nanti bisa kita gunakan misalnya foto pasangan kita edit seperti ini buat hadiah ya. Saya yakin akan memberi kesan yang berbeda ya. Oke, cukup untuk materi hari ini. Ini adalah materi terakhir. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kuis atau bisa saja kisi-kisi ujian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.